Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om. Salam kebajikan. Terima kasih kepada semua pihak, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan untuk hadir di kesempatan ini, juga kepada panitia yang selalu penuh dengan dedikasi. Jadi setiap 2 mingguan kita melakukan acara webinar YOP dengan harapan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya izin share ya, sebentar. Share. Bapak-bapak, ibu-ibu, pandemi ini sudah berada di penghujung tahun kedua. Pandemi yang banyak mengubah tatanan kehidupan kita semua, termasuk mempengaruhi sistem dan kualitas layanan kesehatan dengan segala hiruk pikuknya. Tentunya banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian pandemi ini. Sorry, belum diperbesar. Kita tahu bahwa layanan kesehatan yang terbaik merupakan hak semua orang. Begitu juga merupakan hak semua orang untuk memperoleh informasi yang baik dan benar. Kita tahu hari-hari kita ini dipenuhi dengan banyak sekali berita, termasuk berita yang tergolong dalam apa yang di dunia komunikasi dinyatakan sebagai information disorder. Secara garis besar, information disorder ini terbagi dua, yaitu yang sebelah kiri informasi yang memang keliru, salah, tetapi tanpa bad intention, tanpa niat buruk. Namun demikian tetap bisa menyesatkan, bisa misleading. Nah, yang akan lebih membutuhkan daya nalar, daya kritis, dan wisdom adalah informasi yang ada intent to harm. Kalau yang jelas-jelas intent to harm-nya, mungkin kita dengan mudah menangkap. Tetapi yang abu-abu ini, yang disinformasi ini yang mungkin lebih sulit. Lalu di mana letaknya testimoni? Kalau di KBBI, testimoni itu kesaksian, dan sinonimnya itu pembenaran, afirmasi, ya. Dan di ranah praktis, testimoni itu dipakai sebagai salah satu strategi pemasaran. Jadi tanpa kita sadar kita sudah menjadi agen marketing yang gratis gitu ketika kita membantu menyebarluaskan testimoni. Bagaimana pengaruh testimoni terhadap sistem dan kualitas layanan kesehatan? Apa konsekuensinya terhadap cost effectiveness dan terhadap patient safety? Nah, pagi ini akan dikupas oleh Dr. Felix. Kita sapa Dr. Felix. Selamat pagi, Dr. Felix. Pagi, Dr. Wati. Pagi para peserta webinar pagi hari ini. Terima kasih ya Dr. Felix sudah meluangkan meskipun sibuk sebetulnya di PICU. PICU itu Pediatric Intensive Care Unit. Jadi Dr. Felix ini sangat aktif, lulusan FKUI, baik dokter umumnya maupun dokter maupun spesialisasinya. Dan Dr. Felix sekarang bekerja di Rumah Sakit Harapan Kita. Dr. Felix salah satu penggiat Yayasan Orang Tua Peduli yang sangat passionate gitu. Jadi Dr. Felix, the stage is yours. Stop share ya.
Baik, Dr. Wati, terima kasih. Terima kasih juga para panitia. Semoga suara saya jelas. Selamat pagi Jelas, para Dok. hadirin, ya para hadirin dari webinar ini. Terima kasih di hari Minggu ini kita bisa menyempatkan mungkin 2 jam ke depan kita bisa saling sharing sama-sama tentang COVID lagi, mungkin tentang COVID lagi, tapi mudah-mudahan tidak bosan karena memang seperti Dr. Wati sampaikan, meskipun kita sudah sampai di penghujung tahun kedua, tapi masih menjadi kendala, apalagi bisa dikatakan dalam beberapa bulan kemarin kita memasuki gelombang yang kedua dan kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini trennya kita sudah mulai turun. Nah, topik yang akan kita sama-sama sharingkan di sini adalah mengenai testimoni versus EBM. EBM itu adalah kedokteran berbasis bukti dalam hal penanganan atau laksana pada kasus-kasus COVID. Namun sebenarnya materi ini tidak saja khusus spesifik pada COVID, sebenarnya juga bisa diaplikasikan pada kasus-kasus atau ilmu yang lainnya. Saya izin share screen. Baik, sekali lagi terima kasih bahwa acara ini bisa berlangsung juga dengan kerjasama dari Yayasan Orang Tua Peduli, dengan Ford Foundation, dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin beberapa dari kita sebagai konsumen kesehatan pernah mendengar kalimat seperti ini, bahwa percaya saja sama saya, karena saya kan dokternya, saya dokter anak Anda, saya dokter internis Anda, saya dokter bedah Anda, jadi percaya saja sama saya bahwa saya pasti akan memberikan hal yang paling baik pada Anda. Apalagi memang mayoritas kalau ketika misalkan saya menjalani tugas hari-hari dengan mayoritas masyarakat yang saya hadapi, yang saya terima maksud saya adalah mereka-mereka yang dengan golongan menengah ke bawah, mereka selalu berkata seperti itu, bahwa apapun yang dokter lakukan, saya percaya saja, saya nurut saja, seperti itu ya. Nah, sisi lain, apakah memang sebenarnya kalimat itu sesuatu hal yang tepat? Di satu sisi, kami sebagai dokter, ya pasti kami mungkin mempunyai ego, ya. Kami punya ego bahwa dokter itu sudah menghabiskan waktu sekolah yang lebih lama, dikatakan kami menghabiskan waktu 6 tahun dibandingkan dengan fakultas lain, dan dengan sekolah yang lebih lama mungkin kita merasa bahwa kita lebih pintar, dan mungkin kita juga dianggap superior, ataupun dianggap tahu dengan semua hal. Namun di sisi lain, kita pun harus menjadi seorang yang rendah hati bahwa ternyata dunia medis itu tidak hanya selama 6 tahun kita pelajari. Dan setiap hari itu selalu saja adanya publikasi-publikasi baru, dan terpenting adalah apakah semua publikasi itu adalah benar, karena kita juga tahu bahwa publikasi itu ada yang namanya bias. Nah, baik bias dari penelitinya, baik bias juga dari orang yang membaca artikel tersebut. Nah, sebelum kita lanjut kepada inti, saya ingin menceritakan sedikit sejarah. Sejarah dari EBM itu sebenarnya bermula dari kisah ini. Jadi zaman dulu, zamannya Yunani, semua penyakit-penyakit itu dikatakan bisa disembuhkan hanya dengan tindakan pengambilan darah atau flebotomi. Dibayangkan seperti kayak kita donor darah seperti itu ya, itu bisa juga disebut sebagai flebotomi. Jadi kalau sakit apapun, dia obatnya kalau misalkan nggak bisa diobati dengan obat-obatan, semuanya pasti sembuh dengan dikeluarkan darahnya tersebut. Ya. Dan bahkan bisa dan dikenal sebagai satu terapi yang paling mujarab pada saat itu. Nah, korbannya adalah salah satu tokoh yang ada di gambar sebelah kiri layar dari para peserta. Mungkin Anda bisa menebak siapakah ini. Mungkin kalau nggak bisa menebak, biasanya akan lebih tahu kalau misalkan kita berikan gambar ini. Ya, jadi kalau kita lihat gambar uang Amerika, $1, dia juga menampilkan tokoh yang sama. Tokoh ini adalah tokoh mantan salah satu presiden di negara Amerika Serikat, yaitu George Washington. Jadi ceritanya bahwa pada suatu waktu, George Washington ini pada akhirnya di hari meninggalnya itu,
sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan salah satu misterinya adalah beliau meninggal saat itu dikatakan sedang berkuda dan tiba-tiba beliau mengalami suatu radang pada pita suara. Jadi pita suara ataupun laringnya itu mengalami pembengkakan sehingga pada saat di pembengkakan beliau akan mengalami kesulitan sekali untuk bernafas. Dan saat itu semua dokter-dokter yang berada di bisa dikatakan mungkin dokter kepresiden saat itu menyembuhkan mengatakan bahwa beliau harus disembuhkan dengan teknik ya valvulotomi tersebut. Dikeluarkanlah darah beliau ini, yaitu Presiden Jos Wassenaar ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata beliau tidak tertolong, beliau meninggal. Dan akhirnya sejak itulah banyak sekali orang-orang di negara-negara modern, negara-negara maju pun mencari misteri itu dan menjawabnya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh adalah tokoh ini. Tokoh ini bernama Richard Dow, yaitu dia ada seorang epidemiologis yang berasal dari Amerika. Ini saya translatekan ya, apa yang beliau sebutkan. Bahwa ketika saya dalam hal ini memenuhi syarat dalam kedokteran pada tahun 1937, perawatan baru itu hampir selalu diperkenalkan dengan alasan bahwa di tangan Profesor A atau di tangan Profesor B, selalu yang lebih baik Profesor A misalnya. Karena Profesor A sudah mengobati 1 atau 10, 20 orang dengan terapi A dan pasti sembuh. Dan ternyata hal itu sepertinya masih terus mendarah daging. Artinya adalah penilaian klinis dari seseorang, dalam hal ini adalah seorang konsultan, seorang spesialis, seorang subspesialis, ataupun bahkan profesor itu masih mendarah daging bahwa kalau apa yang saya katakan A, terapi yang saya berikan A, pasti lebih mujarab dibandingkan terapi dokter B, dokter C, ataupun dokter D. Nah, itu ternyata masih mendarah daging. Jadi kita seringkali masih mendengar bahwa, oh kalau ke dokter A ini pasti obatnya top tier, pasti sembuh. Sebaiknya kalau ke dokter B, kayaknya buang-buang duit aja. Apalagi misalkan, kalau misalkan dokternya masih muda nih, gitu, pasti mungkin nggak akan banyak pasiennya, mungkin juga diragukan kemanjuran dari terapinya. Dan itu sekali lagi masih mendadangi mungkin sampai dengan sekarang ini. Nah, kembali bahwa sejarah itu membuat para tokoh itu mencetuskan, yaitu namanya kedokteran yang berbasis bukti. Sehingga kita tidak lagi berkaca bahwa pendapat si A, si B, si C, meskipun dengan segala gelar yang mentereng tersebut, pasti benar. Sebaliknya kita harus mengandalkan apa sih buktinya bahwa memang terapi yang diberikan oleh si dokter A itu memang paling benar. Kenapa dasarnya? Jadi dasarnya itu sesuatu hal yang ilmiah. Maka 3 komponen rangkaian yang ada di saat ini, yaitu 1, adanya bukti ilmiah, yaitu tentunya berdasarkan penelitian-penelitian terbaik. Yang kedua, bagaimana kemampuan klinis seorang dokter untuk merumuskan masalah pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang beliau tangani. Dan yang ketiga, kita harus bisa juga mencakup meliputi preferensi pasien dalam pengambilan keputusan. Jadi ketiga ini harus sinkron. Nah, sekali lagi, ketiga ini, komponen ini adalah gabungan yang harus ada dalam kedokteran berbasis bukti, yang dalam kasus ini tidak hanya khusus kita bicarakan pada COVID saja, tapi semua ketiga komponen ini bisa kita aplikasikan pada kasus-kasus penyakit yang lainnya. Nah, singkat cerita, kalau kita berbicara mengenai EBM, kedokteran berbasis bukti, saya kira sudah sampaikan ya, bahwa salah satunya adalah kita harus mencari, kita harus lebih memprioritaskan hasil-hasil ilmiah, publikasi-publikasi yang baik. Nah, publikasi yang baik seperti apa? Nah, sebenarnya ada tuh derajatnya, 1 sampai 7. Nah, kira-kira level testimoni itu ada di mana? Testimoni itu bisa dikatakan adalah pendapat seseorang. Bisa jadi memang dia berdasarkan sesuatu hal yang ilmiah, atau seringkali testimoni itu bukan sesuatu yang ilmiah. Artinya dia merasa bahwa dia minum makan obat ini atau herbal ini, dia sudah sembuh, itu sudah menjadi testimoni, dan testimoni itu seolah-olah menjadi
menjadi landasan bukti ilmiah yang pasti benar. Apalagi kalau misalkan testimoni itu diberikan oleh orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya figur. Nah, padahal kalau dalam hierarki, ternyata testimoni itu masuk di level yang rendah, yaitu level ke-7. Nah, level satunya adalah suatu penelitian yang namanya acak, ataupun penelitian yang sifatnya sistematis. Nah, di sini saya memberikan sebuah garis merah bahwa harus paling tidak bisa 3 atau lebih dari sebuah uji penelitian tersebut yang bisa menghasilkan menghasilkan hasil yang sama. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ini sekali lagi bahwa dalam sebuah hierarki EBM, dalam sebuah hierarki kedokteran berbasis bukti, testimoni itu adalah urutannya yang paling bawah. Kita harus terus belajar bahwa kita harus mengadakan sesuatu yang sifatnya lebih saintifik, dan kita sebisa mungkin mencari publikasi atau penelitian yang beradanya pada di level 1. Nah, tadi disebutkan bahwa level 1 itu adalah kira-kira 3 uji penelitian yang menghasilkan sesuatu hal yang sama. Nah, mungkin masih bingung di sini ya, apa sih, gimana sih maksudnya seperti itu ya? Nah, saya menganalogikan sebagai survei ya. Sebagai contoh adalah survei Pilpres yang sebelum-sebelumnya. Di gambar sebelah kiri ada sekitar 8 survei yang memenangkan pasangan B. Sebaliknya ada survei quick count tadi itu yang memenangkan pasangan yang A. Mana yang paling benar? Pada saat itu tentu kita tidak tahu kan, karena kita pada saat itu benar-benar menunggu hasil buktinya. Nah, buktinya yang paling sahih adalah real count-nya, penghitungan secara manual yang menunjukkan bahwa oh ternyata memang pasangan A yang benar, yang menang, atau pasangan B menang itu berdasarkan real count-nya. Nah, survei ini kan berdasarkan quick count. Jadi mereka mengambil beberapa sampel dengan metodologinya mereka masing-masing, sehingga mereka berani untuk menampilkan angka-angka seperti ini. Oh, bahwa saya cukup mengambil 5.000 sampel saja, atau saya cukup mengambil 10.000 sampel saja, sudah bisa mendeteksi, oh kira-kira yang menang itu pasangan A atau pasangan B. Nah, ketika semua itu ditampilkan, kita sebagai konsumen bisa melihat bahwa, oh dari 12 survei, ternyata 8 itu menghasilkan, menunjukkan hasil yang sama ya, bahwa 8 itu lebih condong menunjukkan kemenangan pada pasangan yang B sebenarnya. Sedangkan ada 4 survei yang lebih condong kepada pemenang yang A. Mana yang paling benar? Bisa saja masing-masing benar, atau bisa saja masing-masing ada yang salah. Namun di sini perlunya sebuah profesionalisme, perlunya sebuah transparansi, perlunya akuntabilitas, dan perlunya auditabilitas. Ya, seandainya misalkan satu survei yang memenangkan kelompok B, pasangan B itu ditanya oleh seorang auditor, kamu pakai metodologi apa sih? Sehingga metode sampling seperti apa sih? Sehingga kamu bisa memenangkan pasangan B. Maka ini yang ditanya harus berani bertanggung jawab untuk mengeluarkan metodologinya itu. Maka dari itu ketika kita membaca sebuah paper yang baik, mereka harus menuliskan metodologi itu dengan sedetil-detilnya. Bagaimana cara mereka mengambil subjek, bagaimana mereka cara mengukurnya, dan termasuk alat apa yang akan diukur, dan outcome ataupun hasil apa yang akan dinilai. Itu semua harus jelas. Nah, seandainya misalkan kita kembali ke sebelah kanan, gambaran kanan, dari 9 survei ini, semuanya itu memenangkan kelompok A, tapi hanya 1 saja kelompok survei yang memenangkan kelompok B. Saat itu kita sebagai konsumen media mungkin lebih ini lagi ya, lebih punya kaitan lagi. Oh, jangan-jangan memang yang 1 ini yang memenangkan kelompok B itu kayaknya lebih kurang tepat dibandingkan yang kelompoknya itu A. Karena dari 9, 8 udah pasti bilangnya A, semua 1 tidak bilangnya B. Nah, sekali lagi, apakah A pasti benar? Belum tentu. Siapa tahu mungkin saja B itu bisa benar meskipun dia hanya seorang diri. Nah, kembali, kalau misalkan si survei yang memenangkan
kelompok D itu dipertanyakan, nah beliau harus bisa, mereka-mereka ini harus bisa menyajikan data-data yang akurat, dalam hal ini adalah metodologi yang akurat. Maka dari itu, slide ini menjelaskan bahwa sebuah metode dan sebuah hasil riset itu yang baik, dia harus bisa mencakup aspek dua, yaitu reproducibility dan replicability. Reproducibility atau reproducibility seperti ini. Saya misalnya, saya adalah seorang peneliti, lalu saya misalkan saya bilang bahwa oh kalau saya misalkan minum obat Cina A, pasti COVID saya sembuh. Lalu saya melakukan percobaan yang sama, obat A pada kasus COVID pasti sembuh, obat Cina A, obat Cina A, obat Cina A pasti COVID-nya sembuh. Jadi saya ulang. Ketika saya melakukan pengulangan dengan satu hal yang sama, itu menghasilkan satu outcome ataupun satu hasil yang sama. Oh ya, bahwa COVID-nya sembuh. Nah, sebaliknya, tadi itu adalah repeatability saja pengulangan. Tapi kalau reproducibility adalah saya mengatakan bahwa obat A ini obat Cina A ini, obat herbal Cina ini bisa menyembuhkan pasien COVID misalnya. Lalu ada orang lain nih, peneliti lain ingin mengadopsi apa yang saya lakukan. Mereka boleh melakukan itu. Mereka juga boleh melakukan hal yang sama. Jadi mereka juga mengambil obat herbal Cina A ini, dia coba nih di tempatnya mereka ini untuk menangani pasien COVID. Apakah juga menghasilkan hal yang sama? Apakah juga menghasilkan kesembuhan yang sama? Kalau misalkan setelah diulang berulang kali oleh peneliti-peneliti lain, tapi tidak menghasilkan hal yang sama, tentu ini patut dipertanyakan. Apakah memang obat herbal ini memang patenkah, bisa bermanfaat dan bisa bernilai positif untuk kesembuhan pasien-pasien COVID? Ya, sekali lagi, suatu penelitian yang baik, suatu hasil riset yang baik, tentunya dia harus kalau diulang baik si individu tersebut ataupun diulang oleh peneliti yang lain, dia harus bisa menghasilkan hasil yang sama. Maka kalau misalkan berkaitan dengan survei yang sebelumnya, kalau misalkan masing-masing dari survei itu menampilkan metodologi mereka, dan kalau misalkan orang lain juga melakukan metodologi yang sama seperti mereka, harusnya bisa menghasilkan hasil yang sama pula hasil surveinya. Ya. Jadi reproducibilitas dan repeatability itu sesuatu hal yang paling baik dilakukan, dan kalau misalkan itu menghasilkan suatu hal yang jadi hal yang baik lah untuk kita menjadikan rujukan dalam kita memberikan pengobatan pada pasien. Nah, pada akhirnya sebenarnya ngapain sih kita repot-repot mempelajari kedokteran berbasis bukti atau mempelajari EPM? Kita ingin bahwa semua masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia, mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengobatan dan tentunya ingin mendapatkan hasil yang sama-sama sembuh. Saya selalu ingat Dr. Wati sampaikan, kalau misalkan kita mengobati anaknya Pak Jokowi atau cucunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, dengan mereka-mereka yang hanya, mohon maaf, tukang sapu, atau mereka ART, atau mereka sopir saja, levelnya misalkan rendah daripada Pak Jokowi, tetap harus sama pengobatannya, karena kita ingin memberikan equity atau persamaan dalam hal ini kedudukan dalam kesehatan. Jadi kita tidak ingin membeda-bedakan, oh kalau misalkan kita mengobati Pak Jokowi atau cucunya, pasti obatnya yang ini paling paten. Sementara kalau mereka yang sifatnya, mohon maaf ya, ekonominya lemah, misalkan seperti itulah ya, kita memberikan obatnya ya udahlah yang standar-standar aja, nggak usah yang bagus-bagus seperti itu. Itu yang kita tidak ingin lakukan dan kita tidak, dan itu kita ingin hindari. Sekali lagi, kita ingin mencapai suatu kesehatan yang equity, bukan equality, tapi kita pengennya equity. Nah, sebagai konsumen kesehatan, gimana sih caranya kita mencari sumber-sumber bahan-bahan yang berbasis bukti kedokterannya? Contohnya kita bisa mengambil dari situs organisasi profesi kedokteran. Misalnya kalau saya sebagai dokter anak, saya juga akan mengambil rujukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Atau misalkan sejawat yang dari penyakit dalam,
mereka akan mengambil rujukan dari PAPDI, yaitu Perkumpulan untuk Penyakit Dalam Indonesia. Kalau misalnya kita ingin mencari literatur luar negeri, kita bisa mengambil CDC yang berasal dari Amerika, atau dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, atau dari Kids Health, atau misalkan dari beberapa universitas pendidikan seperti di Australia, RCH, atau Mayo Clinic, ataupun beberapa contoh lainnya seperti yang saya tampilkan di website ini. Jadi, kalau misalkan ketika kita mencari sumber, mencari suatu hal yang ilmiah, kita bingung, bahasa Inggrisnya saya rasa zaman sekarang bukan lagi menjadi alasan ya. Kalau dulu kita harus buka kamus, sekarang kita cukup pindahkan semua halaman itu ke Google Translate, semuanya beres, bisa terjemahkan, meskipun mungkin terjemahnya nggak sempurna oleh Google, tapi saya rasa sudah cukup untuk mengerti apa isi dari yang disampaikan dari situs-situs tersebut. Nah, sebagai contoh yang mudah-mudahan kita bisa menjembatani seperti apa sih praktek kedokteran berbasis bukti itu, kita memberikan contoh yang sederhana dulu. Bahwa ada seorang anak, dia berusia 2 tahun, dia berat badannya itu 10 kilo, dia datang ke rumah sakit dengan keluhan seperti ini, yaitu dia batuk pilek sejak kemarin, ada muntah 1 kali saat batuk sore hari ini, lalu demamnya ya hangat-hangat aja dok, nggak terlalu tinggi, ya kayak 37,4 saja, atau mungkin kadang-kadang banyak orang tua tidak punya termometer, sehingga mereka hanya meraba-raba saja keningnya, ditanyakan apakah ada sesak napas, tidak ada. Sehingga dokter akhirnya bilang, oh ya Bu, anak sakit ibu hanya flu biasa saja lah, batuk pilek biasa saja. Ini obatnya Bu ya, diresepkan, ada 3 nih Bu ya, obatnya 1, nih obat namanya Ambroxol ya Bu, obat ini diberikannya sekali sehari saja. Ada juga obat yang namanya antibiotik ya Bu, juga diberikan minum sekali sehari saja. Yang ketiga, obatnya paracetamol ya Bu, nanti obat ini obat demam, obat turun panas, nanti diminum 3 kali sehari saja. Nah, kita sebagai konsumen kesehatan, ketika kita ingin tahu lebih lanjut, dan kita rasanya kita harus tahu lebih lanjut, ketika kita dikatakan sakit selesma, anak kita misalkan sakit selesma atau common cold, diberikan obat-obat ini, apakah memang terapi yang diberikan ini tepat adanya gitu ya? Apakah memang benar? Ya sudah, kita coba saja kita cek di Google. Kita ketik misalkan, oh common cold, ya dok ya common cold atau selesma, treatment pengobatan, atau kita mau sumbernya apa? Sumbernya CDC misalnya. Oke, keluar muncul seperti ini. Lalu coba deh kita klik tadi ya. Tadi dari webinar itu katanya kalau website dari CDC bisa dipercaya nih misalnya. Lalu kita klik lah. Lalu kita dapatkan kesimpulan bahwa oh ternyata nggak cuma anak-anak loh yang sering sekali menderita common cold atau selesma, ternyata juga dewasa. Rata-rata mereka bisa mengalami 2-3 kali periode batuk pilek dalam setahun, atau bahkan anak-anak bahkan bisa sampai 6 kali dalam setahun. Dan ternyata juga bahwa penyebabnya paling sering itu virus. Dan kita tidak tahu dari banyak webinar-webinar dari pesat-pesat YOP bahwa virus itu obatnya bukan antibiotik. Dan seperti juga sesuai yang dikatakan oleh CDC bahwa tidak ada satupun pengobatan yang bermanfaat atau terbukti sahih untuk menangani batuk pilek yang sederhana. Cukup istirahat saja, minum yang cukup, nanti istirahat, nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Oh, kalau gitu saya nggak percaya. Coba deh saya cari tahu apa yang tadi dokter resepkan itu. Coba deh saya mau tahu apa sih itu Ambroxol. Nah, oke, kita klik di Google seperti ini. Lalu misalkan munculnya yang pertama nih, oh kayaknya nih bagus nih ya artikelnya ini menunjukkan bahwa Ambroxol ini kayaknya aman dan juga efektif. Nah, ketika kita membaca suatu literatur, ya, ketika kita baca judulnya, oh kesannya bombastis ya, kesannya yang memang ini kayaknya bermanfaat banget nih untuk mengobati anak-anak yang batuk-batuk. Tapi kalau kita baca siapa sih ya kira-kira pengarangnya? Oh, wah ini kayaknya penulisnya kok ini ya ternyata terafiliasi dengan banyak sekali pabrik obat seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu bias itu. Artinya saya sebagai dokter, lalu saya juga bekerja di sebuah perusahaan obat, tentunya pasti dong, saya juga ingin bahwa obat saya lebih dikenal, obat saya pasti akan dibilang baik seperti itu. Itu adalah salah contoh bias, dan itu harus kita ketahui juga ketika kita membaca sebuah literatur. Ini yang ngomong ini memang dokter kah, dokter klinisi saja kah, atau memang dokter juga yang memang dia juga punya sampingannya, misalkan dia juga menjual produk-produk herbal tersebut. Jadi bias di peneliti itu harus kita tahu ya,
Dan ketika ada bias tersebut, kita perlu menjadi sebuah tanda tanya. Karena kalau misalkan kita menemukan bias tersebut, biasanya kita sendiri sudah masuk dalam kategori penelitian yang kayaknya bisa kita nomor 2, nomor 3 kan lah. Seperti itu. Jadi kita harus memikirkan bias dari peneliti tersebut. Nah, oke, yang kedua, kalau misalkan dikatakan tadi ada bias, kita carilah alternatif rujukan yang kedua. Rujukan yang kedua adalah seperti ini. Oh, bahwa ini ada literatur dari dokter yang dari situs dari universitas di Hong Kong, yaitu pendidikan. Oke, kita baca. Ternyata di Hong Kong pun ditulis bahwa obat batuk pilek itu tidak diindikasikan pada anak-anak di bawah 6 tahun. Berani ya, mereka benar-benar menulis bahwa obat batuk pilek tidak diindikasikan pada anak-anak di bawah 6 tahun. Dan ketika misalkan anak-anak di atas usia itu hendak diberikan obat batuk, sebaiknya mengunjungi dokter supaya mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Jadi sudah sesuai ya sebenarnya bahwa dari situs yang terpercaya misalkan CDC tadi, atau situs terpercaya kedua dari Universitas Pendidikan di Hong Kong, dia juga menunjukkan hal yang sama, bahwa obat batuk pilek itu tidak diperlukan. Maka ketika kita menelaah kasus ini, kasus sederhana ini, yaitu kasus Selesma atau Common ini, kita tentu sudah bisa mudah mengetahui bahwa kalau anak batuk pilek, dengan literatur dua saja kita sudah tahu bahwa tidak perlu obat nih, anak-anak mungkin sudahlah nggak usah ke dokter, kita pelajari saja apakah dia punya tanda-tanda kegawatan atau tidak. Lebih baik uangnya dihemat-hemat saja, atau bahkan kita pun mengurangi ansietas si anak ketika bertemu dengan dokter. Nah, kasus atau aplikasi MBR itu kita juga bisa lakukan pada saat COVID ini. Ya, sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada berita yang menyebutkan jangan usah pakai masker karena kalau pakai masker itu ternyata bisa meningkatkan karbon dioksida. Jadi malah nanti malah lebih sesek, malah jadi cepat capek seperti itu. Dan dikatakan oleh si peneliti ini ternyata dia menunjukkan bahwa semakin usia-usianya ini ya, ketika memakai masker-masker tersebut ternyata memang benar bahwa kadar karbon dioksidanya itu tinggi nih, di atas 0,4, 0,6, bahkan 0,8. Dikatakan bahwa nilai normalnya itu bisa 0,2% ke bawah. Tapi ternyata mereka meneliti bahwa anak-anak ataupun orang-orang yang pakai masker itu dia bisa kadar karbon dioksida itu lebih dari 0,2, bahkan bisa mencapai ada yang sampai 2,2 ini. Ketika sudah dipublikasi, ternyata banyaklah yang mereview bagaimana metodologi yang ditulis peneliti tersebut. Dan akhirnya, tidak lama kemudian, dalam waktu 2 minggu, jurnal tersebut akhirnya ditarik. Karena setelah oleh berbagai peneliti-peneliti lain, bahwa apa yang disampaikan ada yang sesuatu yang disebut ataupun mereka melakukan memanipulasi data, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dari sekian banyak penelitian lain mereka tidak menunjukkan adanya peningkatan kadar karbon dioksida ketika pada orang-orang yang memakai masker. Hanya satu penelitian saja yang menunjukkan hal yang negatif, sementara yang lainnya, banyak yang lainnya juga tidak menunjukkan hal yang negatif tersebut. Jadi tadi, kalau misalkan sebuah penelitian dilakukan berulang kali, tapi hasilnya ternyata dia lain sendiri, bisa jadi yang lain sendiri itu perlu dipertanyakan apakah dia ini benar atau tidak. Ya, oke. Yang kedua, slide. Maaf, Dr. Felix, suaranya tidak terdengar. Mungkin sementara videonya dimatikan, lalu diulang yang di awal slide propolis ini.
Maaf, Dokter Felix, suaranya hilang. Mungkin videonya dimatikan dulu untuk mengurangi beban, lalu diulang di slide propolis ini, Dok. Mohon maaf, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebentar ada sedikit masalah koneksi. Halo, Masih. Nah, sekarang sudah terdengarkah suara sudah, saya? Sudah, Dok. Maaf, Dr. Wati. Sudah, Dok. Mohon diulang dari propolis, Dok. Sudah terdengar, dokter? Sudah, Dok. Propolis ya, Dok. Baik. Ya, Ya. baik. Jadi, Ya. baik, dokter. Jadi untuk propolis ini juga ada testimoni ya, testimoni yang beredar di media massa bahwa anaknya ini 3 minggu dilakukan isolasi di rumah sakit, ternyata hasilnya masih positif. Ternyata ketika diminum madu propolis ini, ternyata langsung tuh 1 kali minum napasnya langsung hilang, napasnya langsung enakan, langsung baik seperti itu. Dan 1 minggu kemudian, 1 minggu pengobatan dengan madu propolis, ternyata langsung hasil negatif. Lalu muncullah testimoni, wah cepat banget nih dalam 1 minggu minum madu propolis, ternyata langsung sembuh, langsung negatif itu hasil dari PCR-nya seperti itu, cepat sekali. Nah, ketika kita baca literatur, memang ada banyak tuh penelitian-penelitian yang memaparkan mengenai efek-efek propolis pada pasien-pasien COVID. Namun ketika kita baca lebih detail, ternyata jenis dari propolis atau madu propolis tersebut itu macam-macam. Ada dikatakan kalau madunya itu berasal dari lebah-lebah yang di Asia, itu ternyata dibandingkan dengan lebah yang di daerah Amerika Latin di Brazil, ternyata efek atau kandungan antioksidan dalam hal ini flavonoidnya itu ternyata lebih tinggi kalau misalkan pada lebah-lebah yang di Amerika Latin. Maka dari situ kita sudah berpikir, oh kalau gitu susah ya kita mencari propolis yang paling baik seperti itu. Apakah memang merek-merek yang dijual di pasar itu sudah pasti paling baik? Kita juga tidak tahu. Itu dari bahannya saja ya. Kita ngomong mengenai apakah memang efek propolis di pasien COVID. Secara kimia, secara ilmu kimia, kita memang tahu bahwa flavonoid itu adalah sebuah antioksidan. Ya. Ya, tadi mengenai flavonoid ya, bahwa antioksidan tadi, ketika kita meneliti lebih lanjut, ternyata lebah-lebah yang menghasilkan madu propolis ini ternyata bervariasi. Kalau lebahnya itu daerah Asia dan lebahnya itu di daerah Amerika Latin, misalkan contohnya di Brazil, ternyata dikatakan kandungan flavonoid atau antioksidannya itu lebih bagus nih kalau misalkan mereka-mereka yang di lebah-lebah yang di Brazil seperti itu. Nah, dari situ saja kita sudah harus cermat mengerti bahwa oh ternyata dari sisi madu yang katanya propolis itu beda-beda loh. Jadi kita mau ikut yang mana nih? Kita mau minum yang mana nih? Itu juga sudah jadi pertanyaan. Wah, memang kita ketahui secara kimiawi, secara laboratorium bahwa flavonoid itu memang mempunyai efek antioksidan. Tapi itu masih pada level laboratorium, itu masih pada level kimiawi. Tapi kita berikan kepada subjek hewan atau subjek manusia, belum tentu khasiatnya itu sama, belum tentu khasiatnya itu positif. Jadi sekali lagi banyak yang salah paham dengan kalimat diteliti. Misalkan propolis sudah diteliti loh bahwa dia mempunyai efek anti peradangan sehingga baik pada COVID. Maka ketika kita sebagai pendengar, ketika sebagai konsumen, kita harus lebih cepat lagi. Ini maksudnya di situ tuh di mana ya? Apakah memang hanya level laboratorium saja? Apakah sudah pada misalkan suntikan? Atau memang sudah lebih jauh lagi, sudah memang diuji secara lebih tinggi levelnya pada level subjek manusia. Jadi itu yang harus dicermat ya. Nah, berikutnya adalah studi-studi di Mesir memang menunjukkan bahwa katanya efeknya bagus.
Nah, studi ilmu sendiri tapi patut dipertanyakan. Ternyata mereka ini madunya itu dikatakan diuap, bukan diminum ya. Mereka uap madunya dengan alat-alat seperti nebulizer seperti itu. Namun mereka subjek itu melakukan uapnya sendiri. Sementara peneliti tidak tahu apakah tidak tahu secara pasti apakah memang si subjek ini melakukan atau melakukan penguapan nggak terhadap madu tersebut. Jangan-jangan si subjek ini bilang aja ke penelitinya, oh ya kok saya sudah uap menghirup madu, gitu kan. Padahal mungkin dia tidak. Sehingga pemantauan dari sisi ilmiah itu bisa diragukan. Jangan-jangan mungkin ini subjeknya, maaf, relatif berbohong. Nah, ada juga laporan kasus yang mengatakan bahwa, oh memang kalau misalkan si subjek ini minum madu, obat ini nanti bermanfaat. Tapi lagi-lagi dia hanya berdasarkan laporan dirinya sendiri, berdasarkan subjek satu pasien tersebut saja. Apakah selalu bisa kita katakan bahwa kalau satu saja benar pasti benar semuanya? Tentu tidak. Nah, terakhir studi di Brazil, mereka bilang bahwa oh yang memberikan efek yang positif bisa mengurangi resiko infeksi COVID masuk rumah sakit misalnya. Tapi kalau kita baca lagi, mereka menggunakan dosis propolis yang berbeda-beda dan sampelnya pun masih sedikit. Mereka masih menggunakan hanya 40 sampel saja, sehingga kalau 40 sampel itu rasanya tidak bisa kita langsung menjustifikasi bahwa hasil itu pasti baik dan pasti bisa sama dengan kalau misalkan kita melakukan penelitian pada sekitar 100 atau mungkin 1000 misalnya, tentu sama. Jadi untuk yang kedua, masalah propolis, apakah efeknya baik pada COVID masih dipertanyakan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah zinc dan vitamin C. Rasanya ini menjadi tren banget ya. Bahkan salah satu medical representative obat penjual zinc itu mereka bilang bahwa bulan lalu saja pada saat kita mengalami gelombang kedua itu mereka bisa satu hari itu 1.500 botol zinc ini. Sementara sekarang ketika COVID-nya sudah turun, penjualannya pun turun juga. Nah, benar nggak sih kalau kita minum zinc dosis tinggi ataupun vitamin C dosis tinggi itu bermanfaat? Nah, suatu penelitian yang kita dilakukan, ternyata tidak adanya pada sekelompok orang yang tidak mendapatkan zinc ataupun vitamin C dengan yang kedua-duanya. Maka bedanya hanya sedikit saja. Kalau yang dapat zinc itu dia bilang dia bisa sembuh 5,5 hari. Kalau dapat vitamin C 5,9 hari. Kombinasikan keduanya 5,5 hari. Sedangkan mereka-mereka yang tidak mengkonsumsi zinc ataupun vitamin C juga bisa sembuh dalam waktu 6 hari. Ternyata perbedaan itu tidak terlalu bermakna seperti itu. Dan bahkan mungkin kita lebih takut lagi dengan efek sampingnya karena zinc ya, kalau zinc itu dosis rekomendasi harian 8-11 mg. Ini 50 mg. Kita nggak tahu tuh nanti efek samping ke depannya seperti apa. Sementara vitamin C kita pun hanya butuh sekitar 75-100 gram. Maaf, 100 mg. Sementara pada kasus ini diberikan 8.000 mg. Itu berarti 10 atau 100 kali lipat daripada dosis yang seharusnya. Kita kalaupun misalkan bermanfaat, apakah benar tidak segitu signifikan? Dengan efek samping yang mungkin terjadi pada tubuh kita, misalkan batu ginjal misalnya, atau resiko pencernaan, mual, muntah, ataupun diare akibat overdosis dari zinc ataupun vitamin C. Nah, selain vitamin C dan zinc, ternyata yang menjadi tren juga adalah vitamin D. Jadi beberapa literatur juga menunjukkan bahwa penjualan vitamin D itu sangat meningkat drastis pada saat kasus COVID ini. Awalnya vitamin D ini menjadi tren karena emang ada dua penelitian ini. Si Dr. Mercer ini melakukan penelitian 2 kali pada tahun 2020 dan 2021. Dan keduanya itu benar ingin mengukur seberapa tinggi sih kadar vitamin D pada pasien-pasien COVID. Dan memang secara studinya beliau 2 kali mereka menunjukkan bahwa memang ada ya hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dengan resiko lebih tinggi terinfeksi COVID. Namun studi observasi ini belum tentu akan memberikan hasil yang sama kalau kita berikan vitamin D langsung kepada pasien. Sebagai contoh ya, sederhana.
Rasanya beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu ya, kita mendengar salah satu artis yang sangat terkenal, yang mempunyai tubuh yang sehat, dan bahwa vitamin D-nya itu sangat tinggi sekali dalam tubuhnya. Tapi ternyata beliau juga mengakui bahwa dengan kondisi tubuh yang sehat, dengan kadar vitamin D yang tinggi itu pun, ternyata dia sakit COVID, bahkan sampai terkena badai sitokin seperti itu. Itu menunjukkan bahwa eh, perlu sekali kita pahami lanjut bahwa kalau misalkan studi observasional itu belum tentu kalau kita maju ke studi eksperimen, studi percobaan bisa menghasilkan hasil yang sama. Nah, inilah satu contoh penelitiannya. Ada 2 kelompok pasien, 120 pasien yang mendapatkan obat sebanyak vitamin D sebanyak 200.000 unit, dibandingkan dengan 120 orang yang tidak mendapatkan vitamin D tersebut, ternyata sama-sama saja. Yang mendapatkan konsumsi vitamin D dosis tinggi ya sampai 200.000 itu, mereka lama rawatnya 4-10 hari. Sedangkan yang kelompok tidak mendapatkan vitamin D, kira-kira lama rawatnya 5-13 hari. Itu tidak bermakna ya secara keilmuan, dan bahkan tidak juga ada perbedaan bermakna pada resiko masuknya ICU atau misalkan sampai membutuhkan ventilator. Dan dari jurnal Systematic Analysis Cochrane pun menunjukkan hal yang sama. Mereka membaca 21 studi yang meneliti hubungan antara vitamin D dan COVID. Ternyata mereka juga menyimpulkan bahwa masih belum bisa dipastikan bahwa vitamin D itu benar-benar bermanfaat. Karena satu, masih bingung nih, dosisnya berapa sih sebenarnya yang dikatakan itu bermanfaat? Ada yang 200.000, ada yang 5.000 saya cukup, ada yang 10.000 cukup. Dan bagaimana bentuk suplemennya? Ada yang misalkan disuntik, ada yang diminum secara langsung. Bagaimana subjeknya? Misalnya pada pasien-pasien COVID yang gejala ringan, atau juga bisa bermanfaat pada kasus gejala COVID yang sedang dan berat. Itu pun masih belum jelas. Dan bagaimana hasil akhirnya? Akhirnya apakah memang lama rawatnya lebih singkat? Apakah memang benar-benar bisa mencegah tidak masuk ke ruang ICU? Apakah juga bisa mencegah sampai tidak membutuhkan alat bantu ventilator? Jadi oleh COVID ini masih simpang siur juga. Nah, yang ngetren juga, yang lagi ngetren, sempat ngetren beberapa lalu adalah ivermectin. Maka sampai banyak ya dijual di e-commerce ketika pemerintah sudah melarang, ternyata juga banyak dijual di e-commerce ivermectin ini, yang seyogyanya kita tahu bahwa ivermectin itu awalnya hanya diberikan atau diloloskan untuk obat cacing, obat antiparasit pada tahun 81-85 ya, untuk mengobati cacing namanya strongyloidosis dan onchocerciasis. Dan itu pun menjadi obat yang lebih terakhir, bukan obat yang utama. Dan ternyata salah satu paper, satu publikasi yang mengatakan bahwa ivermectin itu memang bermanfaat pada penyakit COVID, ternyata oleh para peneliti lain mereka membaca, lagi-lagi ketemu, ini metodologinya kok rasanya kacau ya, rasanya nggak benar ini. Yang kedua, ada juga manipulasi data, ada juga plagiarisme yang sangat-sangat diharamkan dalam sebuah penelitian. Dan dari badan obat ya di Amerika, mereka juga mengatakan bahwa obat ivermectin itu kan diperuntukkan sebenarnya awalnya untuk hewan ya. Dan ketika bentuk hewan itu dikonsumsi ke manusia, tentunya juga patut dipertanyakan karena yang diteliti apakah memang dosisnya itu tinggi sekali, bisa menimbulkan suatu efek samping, nantinya ke depannya itu tetap menjadi pertanyaan. Nah, lagi-lagi ada juga waktu itu yang men-share screen yang share di media massa, ini loh di beberapa negara ketika mulai diberikan ivermectin ternyata langsung turun kurva COVID-nya. Ternyata sebaliknya sekarang kita lihat di Amerika. Di Amerika saat ini mereka sedang mengalami kenaikan kasus COVID-nya. Tapi justru pada saat ini ternyata juga ditemukan mereka itu juga banyak yang membeli ivermectin secara ilegal. Dan apa jadi
mereka tidak secara nasional pun kasus COVID di Amerika tetap tinggi. Dan yang terakhir, kali ada laporan-laporan bahwa mereka-mereka yang mengkonsumsi ivermectin itu ternyata mengalami gejala-gejala overdosis seperti muntah-muntah ataupun diare. Nah, bayangkan ya kalau di kita rasanya kita belum ada suatu badan ataupun cara pelaporan efek samping, kita belum ada. Kita mungkin konsumsi aja merasa baik saja, lalu ketika kita mungkin konsumsi ivermectin, kita mual, muntah, kita mungkin nggak mau pikir gara-gara ivermectin, mungkin gara-gara mungkin makan salah, kerja salah makan kali ya. Nah, inilah yang menjadi dilema. Pastinya ketika kita melihat bahwa obat yang harusnya diberikan pada kasus hewan ataupun hanya pada kasus-kasus ketika terinfeksi cacing, namun diberikan indikasinya yang lain, tentu patut sekali lagi dipertanyakan. Dr. Felix, maaf, waktunya 10 menit lagi. Karena di beberapa negara bagian di Amerika pun sudah melaporkan setiap waktu, setiap hari, bahkan ini yang terakhir 31 Agustus ya, dalam satu hari mereka sudah mendapatkan 17 kasus overdosis dari ivermectin tersebut. Nah, lagi-lagi sebuah situs Cochrane ini adalah situs yang menjelaskan yang meneliti secara sistematik review, dan dia juga menjelaskan bahwa dari sekian banyak paper, sekian banyak publikasi, 14 publikasi yang meneliti efek ivermectin pada COVID, ternyata hasilnya pun sama bahwa tidak ada manfaatnya. Dan rasanya yang terakhir, kita juga masih waktu itu dihebohkan dengan susu beruang, ya sampai stoknya di supermarket, di minimarket habis, dengan klaim, gara-gara klaim seperti ini ya, bahwa susu beruang setiap hari sudah pasti akan sembuh. Padahal susu beruang itu tidak jauh berbeda dengan susu yang lain yang biasa kita minum. Ada lagi salah satu figur pejabat negara yang mengklaim bahwa ketika dia isoman, dia minum air putih ya, jadi diteteskan pada air jahe, diminumkan, ternyata langsung dikatakan cepat sembuh, isomannya memperpendek masa singkat isomannya, sehingga mereka langsung klaim di Twitter bahwa kalau sakit COVID isoman aja, minum air putih 1 tetes pasti akan cepat sembuh. Jadi testimoni sendiri yang harusnya kita lebih kritis lagi, apakah memang itu benar, apakah memang ini hanyalah strategi penjualan saja kah? Ya. Jadi sebagai kesimpulan, kita sebagai konsumen kesehatan itu memang harus lebih hati-hati lagi sesuatu yang maaf sifatnya itu obat-obat herbal, karena seringkali obat herbal itu belum diuji secara klinis seperti tadi ya, dia belum teruji klinis pada subjek-subjek manusia dan belum teruji dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, meskipun saya sebagai dokter, saya pun pernah di posisi sebagai anak saya itu sakit, saya oleh dokter tersebut diberikan obat A, B, dan C, waktu itu dirawatnya di ICU pun, saya pun bertanya-tanya kenapa anak saya diberikan itu. Sehingga pada saat itu ketika saya berdiskusi, ketika saya membaca lagi, sepertinya tidak ada yang kayaknya kurang tepat rasanya terapinya, saya pun mencoba beranikan diri pada saat itu untuk membawa pulang anak saya untuk pergi ke rumah sakit lain, ke dokter yang lebih saya klik lah, lebih saya percaya dalam hal ini pengobatannya. Jadi maksud saya gini, saya ingin menyampaikan bahwa kedokteran ini, ilmu EBM ini tidak hanya soal milik dokter saja, tapi para peserta yang hadir di sini yang meskipun banyak atau belakangnya pun, saya harapkan juga bisa melakukan hal-hal riset sederhana mengenai aplikasi EBM dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa demikian dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Felix. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita bagaimana agar bijak menyikapi informasi kesehatan. Izinkan saya membuat
kesimpulan ya, sebentar. Nah, karena materinya memang agak sulit, jadi izinkan kami dari YUP membuat sedikit rangkuman bahwa mekanisme kerja testimoni itu sering seperti too good to be true. Umumnya hanya menampilkan keberhasilan. Umumnya kegagalan tidak ikut dikemukakan. Nah, sayangnya yang menjadi target sasaran testimoni ini biasanya pasien-pasien dengan penyakit yang berat, kanker yang sudah menjalar, atau gangguan kesehatan yang sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi mereka lalu pergi ke alternatif, atau pada kondisi yang mencekam seperti pandemi dan wabah ini. Padahal tadi untuk memperoleh kualitas layanan yang terbaik itu semua harus dibuktikan. Mulai dari percobaan di tahapan non manusia gitu ya, sampai dengan tahapan manusia, dan tentunya sebelum alur penelitian itu dilakukan harus ada persetujuan dari komite etik gitu. Nah, barangkali ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Ketika saya misalnya mengklaim saya punya obat yang bisa membuat stamina saya luar biasa gitu. Apakah saya bisa langsung membagikan obat yang saya klaim obat itu, atau saya harus meminta persetujuan dulu sebelum saya menguji cobanya baik pada tahapan laboratorium maupun manusia. Karena yang harus dibuktikan adalah apakah ini benar-benar aman, itu nomor satu. Dan kalau benar aman, apakah ini benar efektif sesuai dengan klaimnya. Jadi dari jenjang tadi Dr. Felix mengemukakan berbagai bukti ya, bagaimana proses mencari bukti. Nah, yang terbaik yang di situ yang diterjemahkan dalam bentuk guideline atau panduan. Tadi linknya sudah diberikan oleh Dr. Felix. Jadi misalnya kita sakit hipertensi. Nah, kita bisa browsing Cochrane-nya atau browsing IBM-nya, obat apa yang bisa kita, yang sebaiknya kita diskusikan dengan dokter. Hal ini kenapa? Karena bagaimanapun dunia kedokteran itu bergerak di koridor risk and benefit gitu. Dan dunia kedokteran itu kan juga industri, dan tidak ada satupun industri yang zero risk gitu. Jadi IBM ini akan bisa menjawab, diharapkan bisa menjawab apakah obat yang direncanakan itu memang memberikan manfaat, aman, plus pertanyaan apakah ada opsi lain gitu ya. Karena kita tahu bahwa layanan kesehatan yang berkualitas itu harus cost efektif, artinya aman. Aman ini maksudnya dari efektif itu artinya good outcome, jadi aman. Cost di sini bukan sekedar rupiah, karena cost itu ada aspek tangible dan aspek intangible. Risiko efek samping itu aspek intangible dari cost yang harus dibayar. Oleh karena itu sebaiknya itu seminimal mungkin. Nah, dengan demikian layanan kesehatan itu juga yang terbaik itu adalah mengedepankan equity seperti tadi dikatakan, di mana kepentingan pasien itu adalah merupakan pegangan utama seorang dokter, dan tools atau alat tenaga kesehatan, alat konsumen untuk membuat keputusan yang baik dan benar, artinya cost efektif, artinya aman, efisien. Kalau bisa beli yang generik, kenapa harus beli yang bermerek? Kalau tidak perlu rawat inap, kenapa harus rawat inap? Kalau belum perlu pemeriksaan penunjang, kenapa harus pemeriksaan penunjang? Jadi IBM ini sebetulnya tool. Jadi jangan kecil hati, paparan hari ini masih jauh dari membuat kita paham mungkin, tapi kita harapkan
dengan membaca berulang-ulang, nanti akan diupload juga di YouTube, kita bisa memahami bagaimana caranya kita sebagai konsumen kesehatan ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan layanan kesehatan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Dan sesuai dengan slogan untuk COVID ini, be safe, be smart, and be kind. Sekian, terima kasih. Kita masuk ke acara tanya jawab. Saat mempelajari IBM ada istilah efek placebo. Bagaimana penjelasan ringkas dan mudah untuk orang awam terkait efek placebo. Karena bisa saja orang merasa suatu obat berkhasiat, faktanya belum ada landasan ilmiahnya, namun itu ternyata karena efek placebo. Silahkan Dr. Felix. Halo, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatma ya. Jadi placebo itu mungkin saya secara sederhana seperti ini. Jadi ketika waktu itu saya pernah ikuti penelitian, penelitiannya juga tentang parasit. Ya. Waktu saya di Pulau Alor, di daerah NTB. Jadi pada saat itu kita ingin memberikan uji suatu obat anti parasit kepada filaria. Setelah itu kita acak. Jadi dari sisi yang tadi kita acak. Jadi kita dengan subjek itu kita acak. Kita nggak boleh dong misalkan ada 10 subjek misalnya. 10 itu kita bilang kamu masuk kelompok A deh. Kamu kayaknya perempuan agak cantik, jadi kelompok A juga. Kamu, mohon maaf, kamu agak gemuk, kamu kelompok B. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus acak. Ibaratnya kalau acak itu saya sebenarnya tidak tahu siapa yang masuk kelompok A, kelompok yang mendapatkan obat yang sebenarnya, dengan obat yang kelompok B, yang dia mendapatkan placebo. Nah, placebo itu sebisa mungkin bahkan dibuat obatnya, bentuknya itu sama, pilnya, warnanya sama juga pilnya, bahkan juga sama. Jadi ketika kelompok A semestinya yang aslinya kita bilang lah ya, dengan kelompok B yang mendapatkan obat yang placebo, itu mereka merasakan hal yang sama. Jadi tadi bentuknya sama pilnya, warnanya sama, bahkan sampai rasanya juga sama. Nah, ketika misalkan contoh lain, ketika saya membantu sejauh saya penelitian tentang antihistamin di sebuah panti asuhan, dia ingin meneliti efek antihistamin tersebut dalam jangka panjang kepada anak-anak yang alergi, obat itu diberikan itu sama, kotaknya sama, botolnya sama, sirupnya dan rasanya juga sama. Hanya saja kita yang meneliti, kita yang tahu kodenya, hanya beda kode batch-nya aja. Oh, bahwa kalau ada kode A ini yang placebo. Kalau yang kode B ini yang asli. Seperti itu. Jadi placebo itu adalah sifatnya kita memberikan dalam tanda kutip obat kosong, tapi kita berusaha memberikan suatu bentuk rasa speknya itu sama seperti yang aslinya. Sehingga si kelompok yang mendapatkan placebo tidak tahu, dia tidak tahu apakah memang dia dapatkan yang sebenarnya palsu seperti itu. Dr. Felix, saya mencoba merasakan apa yang ada di kepala Ibu Fatma ya. Mungkin yang dimaksud Ibu Fatma begini. Tadi kan Dr. Felix menyuguhkan mengenai common cold. Nah, bahwa common cold itu bahwa banyak penyakit harian yang sebetulnya disebabkan virus dan sembuh dengan sendirinya. Jadi si pasien itu sembuh karena memang sudah wayahnya sembuh gitu. Tetapi karena dia makan obat X atau obat E,
dia merasa dia sembuhnya karena obat tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya kita memberitahu keluarga kita itu, misal kalau itu keluarga, bahwa sebetulnya kamu nggak minum obat X atau obat itu kamu juga bakal sembuh loh gitu. Gimana Dokter Felix? Kalau ini maaf ya Ibu Fatma kalau saya salah, tapi itu mungkin dari angle yang berbeda, bukan dalam kacamata penelitian, tapi di praktek kehidupan sehari-hari. Monggo Dokter Felix. Jadi makanya ketika tadi ya kita mendapatkan mengkonsumsi suatu herbal lah kita katakan ya, dan kita merasa bahwa kalau misalnya obat ini mungkin sebenarnya reversible, padahal mungkin dia ketika batuk pilek saja, misalkan anaknya batuk pilek tanpa obat-obatan pun dia sudah sembuh sebenarnya. Maka itu ketika kita membaca, kita perlu menelaah dari beberapa literatur, contohnya misalkan organisasi-organisasi yang kita percayai, organisasi kedokteran misalnya, bahwa kalau misalkan memang mereka tulis, kita sudah meneliti bahwa masalah common cold yang sakit sehari-hari itu mungkin memang tidak perlu obat, jadi memang tidak perlu obat juga. Dan bahkan bisa jadi ada juga penelitian lain yang memang sengaja juga melakukan penelitian, misalkan mereka yang kita sudah tahu lah ya bahwa batuk pilek itu akan sembuh sendiri. Lalu kelompok ini memang nggak dikasih obat, lalu yang kelompok kedua misalkan dikasih obat batuk misalnya, ataupun obat herbal A misalnya. Oke, Dokter Felix suaranya hilang lagi. Mungkin hasilnya. Ya, jadi maksudnya Dokter Felix kalau menurut menghasilkan hasil. Ya, Dokter Felix silakan. Kalau dokter, ya. Jadi ketika misalkan kelompok A, misalkan dia sakit batuk pilek, yang kedua misalkan juga sakit batuk pilek, tapi dikasih obat vitamin A lah misalkan, tentunya dia nggak tahu bahwa ketika dia itu akan sembuh sendirinya, maka ketika penelitian itu pun dilakukan, maka vitamin tersebut pasti tidak akan menunjukkan hasil yang bermakna juga. Seperti itu. Ya. Itu sebabnya kita YOP rutin mengadakan webinar termasuk untuk penyakit-penyakit harian ya Dokter Felix. Jadi nanti 2 minggu lagi tentang batuk pilek. Jadi kalau saya boleh kasih saran, apa sih penyakit yang sering kita mengganggu kondisi kita sehari-hari? Nah itu bisa dipelajari penyakitnya, nanti bisa dipelajari panduannya, termasuk IBM-nya di link yang tadi dokter berikan. Pertanyaan kedua dari Ibu Putri Novi nih. Ibu Putri Novi juga hebat nih, sering rajin ikut webinar. Dok, bagaimana jika dokter yang kita konsultasikan tersinggung jika kita tidak mau menebus obat yang diberikan karena over treatment, padahal sudah menolak dengan baik-baik dan secara halus minta maaf. Padahal secara IBM kan memang tidak perlu obat itu. Dan harusnya dokter kan sudah tahu IBM-nya. Nah, bagaimana Dokter Felix? Pertanyaannya susah nih. Ya. Baik, terima kasih Bu Putri. Sebenarnya sih kita sebagai dokter memang pasti kita belajar ya untuk selalu rendah hati bahwa ilmu itu kan luas, dan saya rasa mungkin pasien bahkan lebih pintar daripada kita, dan harusnya sih kita pun belajar untuk tidak mudah tersinggung ya Dokter Wati. Dan saya rasa kalau misalkan ketika saya sebagai konsumen kesehatan pun saya akan bilang, kalau saya nggak setuju dengan pengobatannya, saya akan bilang bahwa dok mohon maaf saya mau beli obatnya di luar saja. Misalnya seperti itu, saya boleh nggak dok minta kopi resepnya, saya mau beli obatnya di luar saja. Ya ketika saya keluar dari kamar tersebut, saya ke farmasinya, saya hanya bayar jasa konsultasi, lalu saya minta kopi resepnya, dan ketika saya dapat resepnya ya saya pelajari apakah memang obat itu tepat atau tidak. Seperti itu sih, mungkin contohnya seperti itu sih. Kalau mungkin terlalu frontal misalkan bilang, dok saya nggak setuju ya dok, itu ya mungkin cara tadi bilang saja iya dok, tapi saya boleh nggak dok saya minta kopi resepnya, kayaknya kalau beli obat di rumah sakit ini kayaknya nantinya lama dok, saya buru-buru misalnya. Silahkan, mungkin cara seperti itu kali ya dok. Mungkin Dr. Wati ada pengalaman juga dok? Itu pertanyaan sulit sekali, tapi intinya sih memang di satu sisi
nanti kita ada webinar tentang penggunaan obat rasional bulan Oktober, insya Allah Dr. Windy yang akan membawakan. Jadi kita bisa lanjutkan pelajaran kita, karena untuk sesi penggunaan obat rasional, evidence-based medicine, itu memang harus dibaca lagi. Nah, yang kedua tadi memang hubungan dokter dengan pasien itu perlu dibina. Jangan kecil hati ketika pada saat kali pertama, kali kedua, kok belum nyambung gitu loh. Nah, tapi bisa dibina. Nanti lama-lama, jadi biasakan, kalau saya selalu bilang sama pasien saya, biasakan sebelum ke dokter itu browsing di website yang betul misalnya ya. Yang paling gampang kalau menurut saya itu Mayo Clinic. Kita bisa masukkan keluhan kita, gejala kita gitu di symptom checker. Symptom checker itu artinya untuk mengecek apa keluhan kita. Nah, nanti keluar gitu kemungkinannya apa saja kelainan kita itu. Nah, nanti itu kita print out dan kita minta diskusikan dengan dokter. Awalnya mungkin ada rasa tidak enak karena budaya kita memang di sekolah saja. Dulu tuh kalau kita menatap mata guru itu bisa diartikan sebagai kita sedang agak menentang atau melawan gitu. Tapi nanti kalau sudah terjalin chemistry-nya, pelan-pelan bisa. Insya Allah bisa. Semua kalau dengan niat baik pasti ada jalan keluarnya. Mungkin terasa terlalu tidak membumi, tapi itu bisa dipraktekkan kok. Karena bagaimanapun semua orang itu pada dasarnya konsumen. Dokter juga satu saat sakit dan jadi konsumen kesehatan. Nah, ini dari Ibu Imelda. Dokter, kalau seorang berkonsultasi masalah GERD dan kejiwaan, tapi sedang mengkonsumsi obat hipertensi dan kolesterol, bagaimana cara konsulnya supaya pasien paham apa efek samping satu sama lain? Oh, mungkin maksudnya efek samping masing-masing obat plus kemungkinan satu dengan yang lain ada interaksi obat. Mungkin Dokter Felix bisa menunjukkan websitenya. Ya, baik. Kalau misalkan untuk cara konsumnya ya pada Ibu Melda, mungkin ini saya nggak bisa bilang secara gamblang sih jawabannya ya, karena itu kan tergantung dari masing-masing ya, pendekatan kita kepada dokter, senyaman apa kita pada dokternya, apakah sudah terbina hubungan yang baik atau tidak dengan dokternya. Namun ketika kita sudah mengkonsumsi obat tersebut, rasanya kita bisa mencari literatur, misalkan di internet, contohnya di drugs.com, misalnya draugs.com, kita juga bisa mengklik di situ. Kita tinggal bisa menuliskan apa nama obat hipertensinya dan kolesterolnya. Di situ juga akan dijelaskan apa efek samping dan juga bagaimana interaksinya, dan juga apakah bisa menimbulkan misalkan efek samping tadi, misalkan GERD seperti itu. Itu satu contoh website yang bisa kita ikuti. Atau dulu saya nggak tahu sekarang masih ada nggak doknya yang namanya PDR reference, yang dulu saya pernah baca tapi kayaknya sekarang saya nggak pernah baca lagi. Physician Desk Reference, PDR ya, itu juga salah satu contoh website yang bisa kita telaah apakah memang untuk menilai misalkan efek obat yang sedang dikonsumsi seperti itu, dok. Ya, jadi kalau nanti di sesi penggunaan obat rasional kita ada klausul apa sih hak pasien ketika memperoleh obat, bahwa dia punya hak memperoleh 5 komponen informasi, apa zat aktifnya, bagaimana cara kerjanya, apa risiko efek sampingnya, ya, terus apakah ada indikasi kontra tidak boleh memakan obat tersebut misalnya, dan yang terakhir apakah ada generiknya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Tias.
Ibu Tias menyambung pertanyaan Ibu Fatma, katanya ibunya tiap hari mengonsumsi minum minyak kayu putih. Padahal kan itu obat luar. Ada bahayanya enggak, Dokter Felix, kalau obat minyak kayu putih diminum? Kedua, bagaimana cara menerangkan kepada ibunya? Nah, ada asupan juga dari Bu Nelly nih. Kalau nggak salah Bu Nelly, apa kabar Bu Nelly? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Bu Nelly mengatakan mungkin yang dimaksud Ibu Fatma adalah sugesti. Ya, memang sepertinya gitu ya, Dokter Felix. Monggo, Dokter Felix. Pada Ibu Tias memang salah satu kesulitan ataupun ya selesai kesulitan lah ya dari obat-obat yang dalam tanda kutip masuk golongan herbal itu adalah tidak banyak yang melewati uji klinisnya. Uji klinis. Jadi betul. Buat kita juga sebenarnya tidak tahu apakah memang obat-obat herbal ini putih ataupun obat herbal lain tidak tahu dari sisi khasiatnya atau sama tadi keamanan dan efek sampingnya. Maka sebenarnya memang dalam tanda kutip menjual obat herbal, memproduksi dan menjual obat herbal itu akan lebih cepat, prosesnya lebih mudah karena dia tidak mengikuti fase uji klinis. Nah, sisi lain, apapun tahu sebenarnya apakah memang dia itu efektifkah, sebenarnya juga tidak tahu apakah aman atau tidak. Jadi saya juga tidak bisa menjawab, Bu, apakah efek jangka panjang tidak dengan konsumsi minyak kayu putih. Saya juga bisa menjawab itu, karena memang secara literatur pun saya rasa saya belum menemukan itu sih, Bu. Ya. Tapi memang ketika sifat obat tersebut sesuatu hal yang sebenarnya diproduksi untuk sesuatu hal yang sifatnya untuk dioles misalnya di kulit, lalu sekarang diminum, itu juga tadi kembali menjadi pertanyaan dan tentunya kita harus punya common sense ya. Sesuatu yang sifatnya dioles kok tiba-tiba sekarang diminum seperti itu. Jadi itu common sense juga harus ada. Terima kasih Dokter Felix. Ya, jadi memang masih kental di masyarakat persepsi bahwa kalau obat itu dari zat kimia, kalau herbal itu alamiah, jadi pasti lebih aman. Padahal herbal itu bukan obat, dia suplemen. Dia tidak bisa disebut obat karena seperti Dokter Felix tadi terangkan, dia tidak melalui uji klinis yang berjenjang itu ya. Selama belum melewati uji klinis tidak bisa disebut sebagai obat. Konsekuensinya apa? Kita tidak tahu apakah dia benar aman atau tidak. Itu dulu. Kedua, apakah yang dia klaim bisa buat ini, buat itu, dan sebagainya, itu memang benar seperti itu atau tidak, tuh kita nggak pernah tahu. Uji klinis itu selain lama, mahal, juga tidak mudah. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Mariam Lubis menyambung soal obat versus herbal. Tersirat seolah-olah kalau obat itu mengandung zat kimia. Berbahaya nggak, Dok, kalau dikonsumsi terus-menerus, misalnya obat hipertensi? Pertanyaan kedua dari Ibu Mariam, Ibu Mariam mendengar belakangan ini ada berita bahwa vaksin COVID bisa menyebabkan kemandulan. Mohon komentar, Dokter Felix. Baik, jadi kepada Ibu Mariam Idrus, terima kasih atas pertanyaannya. Seringkali memang yang menjadi persepsi di masyarakat adalah bahwa obat herbal itu adalah sesuatu yang alami, yang sama sekali tidak mengandung bahan kimia. Padahal itu sesuatu hal yang kurang tepat. Jadi seherbal-herbalnya itu tumbuhan ataupun ya tumbuhan lah kita katakan ya pasti memang ada kandungan kimianya yang diklaim bisa menimbulkan efek pengobatan tertentu. Nah, itu yang satu. Yang kedua, apakah obat kimia itu bisa berbahaya, bisa diteruskan? Bisa jawabannya bisa iya atau bisa juga tidak. Nah, contohnya sebagai tadi. Vitamin C kita tahu dosisnya itu adalah sekitar 100 mg per hari untuk kebutuhan normalnya. Ketika diberikan dosisnya tinggi, beberapa penelitian juga menunjukkan itu bisa menimbulkan efek pada ginjal. Nah,
Tapi pertanyaan pada Ibu Maria, kalau begitu apakah bahaya nggak kita memberikan obat anti hipertensi dalam hal contohnya? Saya seringnya bilangnya seperti ini, bahwa kalau kita punya hipertensi, kita tahu bahwa tata laksananya adalah perubahan gaya hidup. Yang kedua adalah dibantu dengan pengobatan. Seandainya dengan gaya hidup tidak bisa membantu, mau tidak mau dengan pengobatan. Kalau misalkan tidak mengkonsumsi obat anti hipertensi, maka yang terjadi adalah hipertensi tidak terkontrol. Justru mereka yang tidak terkontrol hipertensinya justru akan sakit ginjal, karena hipertensi itu kan bisa menimbulkan komplikasi ya pada ginjal, pada jantung ataupun pada otak. Sebaliknya kita harapkan dengan kita mengkonsumsi obat anti hipertensi dengan perubahan gaya hidup, tensi kita terkontrol, justru kita bisa menyelamatkan efek samping pada ginjal tersebut. Seperti itu. Justru ketika kita tidak menjaga hipertensi, dipastikan kita malah lebih mudah komplikasi kepada ginjalnya. Atau seperti itu, Ibu Mariam, ingin tambahan dokter? Yang lalu yang mengenai vaksin COVID tidak infertilitas menyebabkan kemandulan. Sekarang sudah banyak dibahas di banyak media massa ya, dan juga pada literatur di luar bahwa itu yang informasi yang tidak tepat ya. Disinformasi ya Dr. Felix ya. Kategorinya hoax yang masuk dalam kelompok disinformasi. Benar, dokter. Iya, jadi Ibu Mariam bisa masuk ke situsnya Kominfo, ya di situ lengkap tuh dibahas berita-berita yang hoax, yang disinformasi, gitu ya. Salah satunya ya tentang vaksin itu. Hipertensi seperti diabetes, kolesterol itu penyakit yang terkait gaya hidup. Jadi tata laksananya itu seperti Dr. Felix bilang mengubah gaya hidup dan plus obat gitu. Obat hipertensi memang harus seumur hidup. Ada pertanyaan dari Ibu Citra. COVID-19 itu kan disebabkan oleh infeksi virus. Jadi sembuh dengan sendirinya ya dok, tergantung sistem imun kita. Silahkan dok. Jadi kalau kita mengikuti sesi yang sebelumnya ya, ketika kita bahas soal isoman tentang COVID-19, kita secara langsung juga sebenarnya kita membahas bahwa COVID ini kan ada yang sifatnya itu tanpa gejala, yang sifatnya itu gejala ringan, dan pada dasarnya infeksi virus ini pasti bisa sembuh dengan sendirinya oleh misalkan daya tahan tubuh kita, oleh imunitas tubuh kita. Pada beberapa kasus yang memang sifatnya itu memberikan gejalanya itu yang sedang atau berat, kita memang bisa memberikan obatnya antivirus, tapi hanya satu dosis antivirus saja yang diakui. Sebagai contoh yang sebelumnya pada saat awal-awal pandemi, pada heboh merekomendasikan penggunaan seperti oseltamivir misalnya, tapi setelah dipelajari ternyata tidak memberikan manfaat. Dan memang tidak memberikan manfaat untuk kesembuhan, maka itu pun mulai dihilangkan. Ya, pada dasarnya memang ketika imunitas kita baik, pada kasus yang OTG ataupun gejala ringan, memang tidak perlu minum obat apapun, cukup beristirahat, nanti dia akan tubuh akan membantu untuk menyingkirkan virus tersebut. Ya. Tetapi tadi kalau boleh mengingatkan lagi moto dari COVID-19 ini dari WHO adalah be safe, be smart, be kind. Be smart di sini artinya untuk meningkat, contoh konkret di lapangan misalnya yang sederhana ya. Oke, untuk meningkatkan sistem imun itu jadi gimana dok? Itu kan masih banyak yang suka bertanya. Apakah itu berarti kita harus mengonsumsi beragam suplemen? Nah, di sini kita dituntut untuk bisa
menggali kedokteran berbasis buktinya, dan tadi sudah dibantu oleh Dr. Felix berbagai suplemen itu, sehingga kita bisa membuat keputusan yang bijak. Termasuk keputusan yang bijak itu safety-nya adalah safety kantong gitu tadi kan. Kalau kita bisa tidak mengeluarkan uang, atau uang untuk beli suplemen itu bisa untuk membeli ikan dan buah dan sayur mayur, mungkin itu lebih baik. Ada pertanyaan dari Ibu Francisca Febriana. Kapan kita menggunakan paracetamol 500 mg dan 600 mg? Kapan yang benar, Dok? Oh, mungkin maksudnya kapan kita memilih yang 500 atau kapan kita memilih yang 600? Mungkin begitu maksudnya ya, Dr. Felix. Baik, Ibu Francisca, mudah-mudahan jawaban saya bisa bantu ya, bahwa obat itu kan dia ada dosisnya, dan dosis itu ada range-nya, ada rentangnya, seperti itu ya. Jadi misalkan ketika kita memberikan obat yang dalam rentang tersebut, baik 5 mg misalnya paracetamol atau 600 mg, ketika dalam rentang tersebut ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seperti itu sih, Dok, bahwa dosis obat itu kan ada rentangnya ya. Kecuali kalau misalkan kita memberikan dosis obat yang melebihi dari dosis yang dianjurkan dalam dosis rentang tersebut, seperti itu. Misalnya anaknya 10 kilo kita berikan paracetamol 500 mg, tentunya tidak tepat. Tapi kalau misalkan orang dewasa dengan berat badannya sekitar 50 kilo misalnya, kita berikan dia 500 mg ataupun 600 mg, saya rasa sama-sama saja sih, Dok. Sama-sama saya sih, Oke. Ya. Saya nggak tahu nih, saya benar apa enggak ya, Dr. Felix, silahkan dikritisi. Kalau buat saya pribadi, saya bilang sama pasien saya, begini loh, paracetamol itu bukan menyembuhkan demam, karena demam bukan penyakit gitu. Sakit kepala bukan penyakit. Penyakitnya kan misalnya infeksi virus kalau itu dia demam gitu. Lalu peran paracetamol di sini apa? Membantu meringankan gejala yang saya alami sehingga saya merasa sedikit lebih nyaman, jadi masih bisa kerja lah meskipun sedikit-sedikit gitu ya. Nah, karena itu beda dengan obat penyembuh seperti obat hipertensi atau obat antibiotik, maka prinsipnya adalah kalau bisa pakai yang 500, kenapa harus beli yang pakai yang 600 gitu. Toh pakai yang 500 juga kita mereda. Toh nanti selama infeksi virusnya ada, demam akan muncul lagi. Karena demam justru bagian dari fighting the virus itself gitu ya. Ada asupan dari Ibu Nelly, terima kasih banget nih Ibu Nelly nih dari farmasi senior di Kemenkes ya. Nah, beliau ikut urun rembuk, minyak kayu putih itu didesain untuk dioles di kulit, jadi tidak relevan untuk diminum, tidak sesuai gitu, kira-kira begitu ya. Nanti bisa dibaca di chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Najib. Pak Najib sudah vaksin 2 kali dengan Sinovac. Yang kedua itu bulan April. Bulan depan mau ke USA. Di sana mau divaksin ketiga dengan vaksin Moderna. Apakah boleh? Karena rencananya dari USA mau ke Kanada, dan untuk masuk Kanada salah satu persyaratan harus sudah vaksin, salah satunya harus sudah divaksin, tetapi vaksinnya selain Sinovac. Silakan, Dok. Baik, kepada Bapak Najib, mungkin luar konteks dari bahasan kita ya sebenarnya, tapi saya rasa sih bisa-bisa saja ya, kalau misalkan memang boleh saja sih kalau misalkan mau menambah vaksin lagi, dianggap aja sebagai booster. Ya. Ya, memang masih banyak negara yang meminta pengunjungnya untuk sudah vaksinasi dengan vaksin platform messenger RNA gitu ya.
Meskipun efikasinya ya sampai dengan saat ini more or less masih terus dikumpulkan datanya. Tapi bisa saja kalau memang di USA memungkinkan untuk dapat Moderna ya, Dokter Najib. Nah, itu tadi Ibu Evelyn itu raise hand, tapi hilang ya. Saya minta menulis pertanyaannya di chat, tapi kok oke. Jadi Dokter Felix, sebagai konsumen kesehatan, kiat praktisnya ketika kita membaca berita di media, telah ditemukan obat COVID, gitu kan? Atau kan kadang-kadang judul itu bombastis ya, apa? Sebentar lagi COVID lenyap gitu. Sebetulnya step pertama apa sih yang harus dilakukan, Dok? Ya, baik, terima kasih dokter. Jadi ketika saya ingat ketika dulu saya mahasiswa cari uang sebagai jurnalis, saya juga harus belajar menciptakan judul yang bombastis itu sih dok. Supaya oplah senjatanya ya. ya Oke. oplah majalah dunia yang lain. Tapi pada dasarnya ketika kita membaca sebuah artikel, biasanya sih kita pertama kita harus memakai common sense kita juga. Yang kedua adalah kita saring dulu sih. Saya selalu memang senang sekali dengan moto bahwa saring dulu sebelum di-share. Jadi sebaiknya kita saring dulu, kita cross check lagi. Kalau misalkan sesuatu yang sifatnya ini adalah hubungan kesehatan, kita cross check lah kepada situs yang lebih mumpuni, dalam artian sudah menelaah lebih detail. Kadang-kadang kita kan mungkin malas ya membaca, misalkan membaca publikasi A, B, C, D. Nah, contoh tadi saya sudah berikan websitenya, contohnya si Cochrane tadi, dia sudah mengolah sedemikian rupa, kita tinggal baca aja, kita tinggal menikmati saja apa yang sudah mereka olah. Jadi kita saring dulu, terutama dalam ini adalah isu kesehatan, kita saring, kita mungkin bisa cross check ke beberapa situs yang baik atau juga beberapa situs organisasi pendidikan baik dalam negeri atau luar negeri. Baru ketika kita dapatkan kesimpulannya yang benar, baru kita bisa kita sharingkan kepada orang-orang lain. Seperti itu dong. Terima kasih Dokter Felix. Jadi memang di situ dibutuhkan ya maklumlah di hoax terbanyak itu memang di sektor kesehatan ya Dokter Felix di era pandemi ini gitu. Jadi hati-hati supaya kita bisa membuat pengambilan keputusan yang baik. Satu lagi terakhir nih Dokter Felix, sebelum saya kembali ke MC, masih ada waktu soalnya. Di sosial media itu kadang-kadang kan ramai misalnya ada satu produk, apakah itu obat, apakah itu vaksin gitu ya. Terus alih-alih kita dapat informasi pencerahan, kita mendapatkan suguhan yang di satu sisi seperti menyudutkan misalnya. Kan tadi Dokter Felix semua harus dibuktikan gitu ya. Tapi ini sekarang nih kalau lihat sosial media banyak netizen tuh yang marah gitu sama Badan POM. Badan POM jangan suka menghambat dong gitu. Badan POM kok enggak produk anak negeri. Badan POM nih terlibat dalam bisnis perdagangan asing dan sebagainya. Nah kadang-kadang
Padahal tadi jelas bahwa yang namanya uji klinik itu harusnya kan lewat komite etik, bukan komisi 9 atau komisi 8. Mohon komentar terkait bungkus politik, bungkus agama, bungkus nasionalisme di berbagai bentuk information disorder itu. Baik, jadi memang penelitian itu seperti yang kita sampaikan bahwa sifatnya kan dia harus transparan. Dia harus profesionalitas, transparansi, audit, dan bisa juga diakses dengan baik. Maka saya rasa ketika misalkan level bawah lah, misalkan level bawah, saya ketika ingin membuat suatu penelitian, pasti harus melewati komite etik. Dalam hal ini adalah harus dilihat, jangan sampai proposal saya, cara kerja saya malah merugikan subjek yang nantinya akan saya lakukan penelitian. Dalam skala besar, ketika misalkan dibuatlah penelitian besar dalam skala besar yang ingin membutuhkan suatu komite etik, uji etik lah ya, dalam ini oleh Badan POM, saya rasa Badan POM inilah yang bertindak sebagai supervisinya. Maka kalau misalkan ketika kita menganut prinsip profesionalitas, transparansi, auditabilitas, harusnya sih kita sebagai peneliti tidak perlu khawatir. Kalau misalkan semuanya itu terang benderang, pasti produk yang misalkan kita hasilkan meskipun dia dalam negeri, pasti bisa melewati tahapan penelitian yang akan di-ACC oleh Badan POM tersebut. Nah, sekarang kan yang jadi masalah adalah seolah-olah kita mungkin kayak pro produk luar negeri, pro vaksin luar negeri, tapi seringkali kita lupa bahwa contohnya misalkan vaksin merah putih, toh sampai saat ini pemerintah sangat mendukung, karena saya yakin juga para peneliti yang di bidang vaksin merah putih bisa menunjukkan profesionalitas mereka, bisa menunjukkan transparansi mereka, sehingga bisa mendapatkan izin untuk melakukan penelitian. Maka saya rasa sih kita sebagai konsumen kesehatan dan hanya mungkin sebagai netizen, kita harus mengingat bahwa yang namanya penelitian itu harus open, harus terbuka, harus bisa dilakukan oleh siapapun tanpa kecuali. Jadi kalau misalkan ada ditutup-tutupi, ada yang dirahasiakan, justru kita yang sebagai konsumen kesehatan, konsumen berita, justru kita harusnya lebih lebih khawatir ya kalau misalkan ada yang ditutupi itu, meskipun mungkin seolah hasilnya itu bombastis ya. Rasa seperti itu, Dok. Sebagai konsumen, dalam hal konsumen kesehatan, sebaiknya kita harus lebih kritis, kita juga harus lebih pelan-pelan lagi membaca segala informasi yang kita terima. Meskipun kita bukan dokter, meskipun kita bukan nakes, saya rasa ilmu yang kita sama-sama sharingkan di sini bisa bermanfaat dalam segala aspek. Ya, rasa demikian sih kepada Mbak Novi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Felix dan Dr. Wati untuk sharing ilmu dan waktunya.